Bisakah kamu menggantikanku?" Itu adalah kata-kata yang diucapkan Ibu Sari 10 hari yang lalu. Dia memintanya setiap hari. Sambil berkata begitu, beliau menggenggam tangan saya erat-erat, wajahnya menyiratkan penderitaan. "Aku sudah tidak tahan lagi. Yuni, tolong gantikan aku." Begitulah semuanya dimulai. Dan sekarang, lagi? Saya bertanya dengan kaget. Tadi malam sudah. Dan pagi ini, begitu membuka mata, beliau memintanya lagi. Ternyata, bukan 7 kali seminggu, tapi bisa 2 kali sehari. Saya sampai berpikir, apa benar usianya sudah 68 tahun? Kisah ini dimulai 10 hari yang lalu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like. Halo, hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang selama ini saya simpan rapat-rapat seumur hidup saya. Nama saya Yuni Kartika. Usia saya tahun ini menginjak 62 tahun. 9 tahun yang lalu, suami saya berpulang dan sejak saat itu saya hidup sendiri. Serangan jantung. Pagi itu, saat sedang bersiap-siap berangkat kerja, ia tiba-tiba saja ambruk. Saat tiba di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Sejak hari itu, saya menjadi janda di usia 53 tahun. Tanpa anak, saya harus melanjutkan hidup sebatang kara. Setelah berpindah-pindah pekerjaan, 5 tahun yang lalu, saya akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, ART, di kediaman Bapak Tirtayasa, seorang pengusaha konstruksi terkemuka. Saya masih ingat betul hari wawancara itu. Bapak Tirtayasa, yang saat itu berusia 63 tahun, adalah sosok yang sangat bugar dan berwibawa, seolah usianya tak berarti apa-apa. Bahunya lebar, punggungnya tegap, dan tatapan matanya tajam namun hangat. Sebagai orang yang telah memimpin perusahaan konstruksi selama lebih dari 40 tahun, setiap perkataannya terasa berbobot. Namun, beliau memperlakukan saya, orang yang baru pertama kali ditemuinya, dengan sangat ramah. "Bu Yuni, rumah ini bukan sekadar tempat bekerja. Saya harap ibu bisa merasa nyaman seperti keluarga sendiri." Begitu kata-kata pertama beliau. Sesuai dengan perkataannya, 5 tahun terakhir ini terasa seperti bersama keluarga. Beliau dan istrinya selalu mengingat hari ulang tahun saya, memberikan bonus yang lebih dari cukup setiap lebaran. Bahkan saat Bapak Tirtayasa melakukan pemeriksaan kesehatan, saya ikut menunggu bersama Ibu Sari di rumah sakit dan menjemput mereka pulang. Hubungan kami jelas lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Ibu Sari Wulandari, istri beliau, juga adalah orang yang sangat baik. Beliau adalah seorang mantan penyanyi seriosa, sehingga penampilannya selalu anggun dan berkelas. Meskipun sudah pensiun dari panggung di usia 60, suara merdunya dan kelembutan gerak-geriknya masih memancarkan aura seorang seniman. Beliau selalu bersikap hangat kepada saya, terkadang seperti kakak perempuan sendiri, membuat saya merasa sangat nyaman. Setiap hari, saya bangun pukul 5 pagi dan bersiap-siap. Pukul setengah 7, saya tiba di kediaman mereka. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan sarapan. Bapak Tirtayasa sangat menyukai soto ayam, sementara Ibu Sari lebih memilih salad buah yang ringan. Setelah sarapan, saya mencuci piring, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Sore harinya, saya pergi ke pasar untuk berbelanja, lalu kembali untuk menyiapkan makan malam. Itu adalah rutinitas yang berulang selama 5 tahun. Namun, beberapa bulan terakhir, saya mulai merasakan ada yang aneh. Saat membersihkan rumah, saya bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Ibu Sari tampak jauh lebih lelah dari biasanya. Saya beberapa kali melihatnya memegangi pinggangnya saat bangun dari tempat tidur, dan cara berjalannya pun tak lagi segesit dulu. Terkadang, ia tak bisa menyembunyikan raut wajah kesakitan, membuat saya khawatir. Ada satu hal lagi yang saya sadari saat merapikan kamar. Kamar tidur mereka, entah sejak kapan, terpisah. Setiap kali mengganti spray, saya harus merapikan 2 kamar yang berbeda. Padahal sebelumnya, saya yakin mereka tidur di satu kamar. Apa terjadi sesuatu? Pikir saya dalam hati. Tapi tentu saja saya tidak berani bertanya. Hingga suatu petang di bulan Mei,
Saya sedang menyelesaikan cucian piring di dapur ketika Ibu Sari masuk. Di tangannya ada segelas anggur dan gelas itu bergetar halus. Penampilannya sedikit berbeda dari citra anggunnya yang biasa. Tanpa sadar, saya menghentikan pekerjaan dan menatapnya. "Bu Yuni, bisa kita bicara sebentar?" Suaranya terdengar berat. Saya langsung merasa ada sesuatu yang serius. Saya mengeringkan tangan, melepaskan celemek, dan mengikuti Ibu Sari ke ruang keluarga. Kami duduk berdampingan di sofa, suasana begitu hening, hanya detak jam dinding yang terdengar. Ibu Sari menatap gelas anggurnya sejenak, lalu perlahan membuka suara, "Bu Yuni, pembicaraan ini, tolong jangan sampai suamiku tahu. Ini hanya antara kita berdua." Tangannya masih bergetar, saya mengangguk. Kepercayaan yang telah kami bangun selama 5 tahun ada di antara kami. Saya merasa Ibu Sari akan menceritakan sesuatu yang sangat penting. Sebenarnya, ada hal yang sangat berat dalam pernikahanku. Awalnya saya mengira ini masalah keluarga mertua atau anak-anak. Tapi melihat wajah Ibu Sari yang perlahan memerah, saya menduga ini adalah cerita yang berbeda. Jantung saya ikut berdebar kencang. Suamiku bukan orang jahat. Justru sebaliknya, masalahnya adalah karena dia terlalu perkasa. Mendengar kata perkasa, saya sempat tidak mengerti mengapa kondisi sehat dan bugar menjadi masalah. Melihat saya yang kebingungan, Ibu Sari menyesap anggurnya seteguk, lalu melanjutkan. Usianya sudah 68 tahun, tapi hasratnya masih sama seperti dulu. 7 kali seminggu, dia memintanya setiap hari. Saya terkejut. 7 kali seminggu, setiap hari, saya tidak salah dengar. Aku benar-benar sudah tidak kuat lagi. Dulu, aku masih bisa mengimbanginya, tapi sekarang tubuhku sudah tidak sanggup. Suara Ibu Sari mulai bergetar. Pinggangku sakit sekali sampai aku harus bolak-balik ke dokter ortopedi, bahkan menjalani terapi nyeri panggul. Dokter menyuruhku istirahat total, tapi bagaimana aku bisa bilang begitu pada suamiku? Saya kehilangan kata-kata. Saya tidak tahu harus merespon seperti apa, jadi saya hanya bisa terus mendengarkan. Aku tidak bisa cerita pada teman-temanku. Siapa yang akan mengerti masalah seperti ini? Ibu Sari menggenggam tangan saya erat. Genggamannya terasa dingin dan gemetar. Aku merasa hanya bisa cerita pada Bu Yuni. Kita sudah seperti keluarga selama 5 tahun kan? Saya berusaha menenangkannya. Tapi jujur, saat itu pikiran saya berkecamuk. 7 kali seminggu, di usia 68 tahun, setiap hari, sulit dipercaya. Almarhum suami saya, Bambang, sejak usia 50-an sudah jarang meminta. Saya pikir itu hal yang wajar, tapi 68 tahun dan setiap hari, ternyata ada juga yang seperti ini. Malam itu, sepulang kerja, saya tidak bisa tidur. Berbaring sendirian di kamar kos saya yang sempit, menatap langit-langit, pengakuan Ibu Sari terus terngiang di kepala saya. 7 kali seminggu, setiap hari, usia 68 tahun. Pria seperti apa beliau itu? Tanpa sadar, wajah Bapak Tirtayasa terbayang di benak saya. Beberapa hari kemudian, Ibu Sari memanggil saya lagi, dan kali ini, beliau mengucapkan sesuatu yang akan mengubah hidup saya selamanya. "Bu Yuni," suara Ibu Sari terdengar berbeda dari biasanya. Tatapan matanya menunjukkan seolah ia telah mengambil sebuah keputusan besar. "Bolehkah aku meminta satu bantuan?" "Tentu Bu, silakan katakan." Ibu Sari ragu sejenak, lalu menggenggam tangan saya. Ia menatap lurus ke mata saya dan berkata, "Bisakah kamu menggantikanku?" Awalnya, saya tidak mengerti apa maksudnya. "Maaf Bu, menggantikan apa?" "Suamiku." "Maksudku, bisakah kamu melayani suamiku untukku?" Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya tidak salah dengar apa yang baru saja beliau katakan. Saya begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. "Ibu, apa maksud Ibu?" Aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Mata Ibu Sari mulai berkaca-kaca. Bukan 7 kali seminggu. Terkadang, dia bahkan meminta 2 kali dalam sehari. Sudah lebih dari 10 kali seminggu. Kalau begini terus, aku bisa mati duluan. Beliau benar-benar menderita. Wajahnya penuh kelelahan dan lingkaran hitam di bawah matanya terlihat sangat jelas. Lelah karena suaminya sendiri yang telah mendampinginya selama 40 tahun. Hati saya menjadi kalut.
Bu Yuni kan hidup sendiri, sudah 9 tahun lamanya. Ibu Sari menggenggam tangan saya semakin erat. Apa Bu Yuni tidak merasa kesepian? Saya tidak bisa menjawab. Kesepian, tentu saja. Selama 9 tahun hidup sendiri, tidak pernah ada hari tanpa rasa sepi. Tapi, apakah itu berarti saya harus melayani suami orang lain? Apa itu masuk akal? Pikiran saya menjadi kosong. Bu, bukankah ini keterlaluan? Aku tahu permintaanku ini gila. Ibu Sari berkata sambil menyeka air matanya. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Bercerai, setelah 40 tahun bersama, rasanya tidak mungkin. Tapi kalau terus bertahan seperti ini, tubuhku akan hancur. Dokter sudah melarang keras untuk sementara waktu. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskannya pada suamiku? Ibu Sari mulai menangis terseduh-seduh. Melihat bahunya yang bergetar, hati saya ikut sakit. Hanya Bu Yuni yang bisa ku mintai tolong. Kita sudah seperti keluarga selama 5 tahun ini. Kumohon. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tak pernah terbayangkan saya akan menerima permintaan seperti ini, melayani suami orang lain, dan diminta langsung oleh istrinya. Pikiran saya kacau. Malam itu, saya kembali tidak bisa tidur. Permintaan Ibu Sari terus terngiang. Bisakah kamu menggantikanku? Menerima tawaran seperti ini di usia 62 tahun? Apa yang harus saya lakukan? Sambil menatap langit-langit, tiba-tiba saya teringat 9 tahun masa kesendirian saya. Sepi, sangat sepi. Tapi, ini tetap saja salah, kan? Apa yang harus kulakukan? Malam semakin larut tanpa saya menemukan jawaban. Keesokan paginya, perjalanan ke tempat kerja terasa sangat berat. Duduk di dalam bus, pemandangan di luar jendela sama sekali tidak menarik perhatian saya. Permintaan Ibu Sari terus berputar di kepala. Bisakah kamu menggantikanku? Turun dari bus, langkah saya menuju rumah Bapak Tirtayasa terasa lebih lambat dari biasanya. Berdiri di depan gerbang, jantung saya berdebar kencang. Jika saya masuk, saya harus bertemu Ibu Sari. Wajah seperti apa yang harus saya tunjukkan? Setelah ragu cukup lama, akhirnya saya menekan bel. Oh, sudah datang Bu Yuni. Ibu Sari sendiri yang membukakan pintu. Beliau tersenyum seperti biasa, tapi saya tidak sanggup menatap matanya. Saya hanya menunduk sedikit sambil memberi salam, lalu langsung menuju dapur. Tangan saya gemetar saat menyiapkan sarapan. Sambil memasak, pikiran saya melayang kemana-mana. Saat membuat telur dadar gulung, nyaris saja gosong. Saya benar-benar tidak bisa fokus. Bu Yuni, tidak apa-apa, hari ini kelihatannya pucat. Suara Bapak Tirtayasa terdengar dari ruang keluarga. Beliau sedang membaca koran. Saya terkejut dan mengangkat kepala. Saat melihat wajah beliau, jantung saya berdetak semakin kencang. Jadi ini orangnya, pikir saya. Penyebab Ibu Sari begitu menderita. Tanpa sadar, saya mengamati bahu dan postur tubuhnya. Ah, iya Pak, tidak apa-apa. Semalam kurang tidur saja. Itu bukan kebohongan. Saya memang tidak tidur sama sekali. Bapak Tirtayasa mengangguk, lalu kembali fokus pada korannya. Setelah menyajikan sarapan dan mencuci piring, Ibu Sari masuk ke dapur. Beliau berdiri di samping saya dan berbisik, Bu Yuni, sudah dipikirkan soal perkataanku semalam? Jantung saya mencelos. Saya menghentikan cucian piring dan menatapnya. Tak tahu harus menjawab apa. Bibir saya hanya bergerak-gerak tanpa suara. Bu, saya masih belum bisa memutuskan. Iya, tentu saja. Tiba-tiba diminta seperti itu, pasti kaget. Ibu Sari menghela napas. Tapi, Bu Yuni, aku benar-benar menderita. Tadi malam saja, dia meminta 2 kali. Mendengar kata 2 kali, mata saya terbelalak. 2 kali dalam semalam? Ibu Sari tersenyum getir melihat reaksi saya. Bukan 7 kali seminggu, lebih dari 10 kali. Ada hari di mana pagi sekali, sore sekali, malam sekali lagi, 3 kali sehari. Saya kehilangan kata-kata. Usia 68 tahun, 3 kali sehari, apa itu mungkin? Saya melihat air mata kembali menggenang di pelupuk mata Ibu Sari. Dokter bilang, aku tidak boleh melakukannya untuk sementara waktu. Panggulku sudah terlalu lemah. Tapi bagaimana aku bisa bilang pada suamiku, kami sudah 40 tahun bersama. Kalau tiba-tiba aku menolak,
betapa sakit hatinya nanti? Mendengar penjelasannya, hati saya menjadi rumit. Di satu sisi, saya bisa memahaminya. Betapa sulitnya menolak suami yang telah bersama selama 40 tahun. Tapi di sisi lain, apakah benar jika saya yang harus menggantikannya? Pikiran saya kacau. Bu, beri saya sedikit waktu lagi. Saya akan coba memikirkannya. Baiklah, maafkan aku Bu Yuni. Aku terlalu memaksamu. Pikirkanlah pelan-pelan. Setelah Ibu Sari keluar dari dapur, saya hanya bisa terpaku di depan wastafel. Saya mencoba melanjutkan mencuci piring, tapi tangan saya terus gemetar. Malam itu, sepulang kerja, saya menelepon Ratih, sahabat saya. Ratih seumuran dengan saya, dan nasibnya sebagai janda membuat kami sering bertemu untuk sekadar mengobrol. Ratih, aku mau ketemu. Ada yang mau aku ceritakan. Kenapa? Suaramu aneh. Tidak bisa lewat telepon. Kita ketemu saja. 1 jam kemudian, kami bertemu di sebuah kafe di dekat rumah. Melihat wajah saya, Ratih langsung kaget. Yuni, kamu kenapa? Kok mukamu begitu? Saya menyesap kopi, lalu perlahan membuka suara. Tentu saja saya tidak bisa menceritakan detailnya, tapi saya menjelaskan situasinya secara garis besar. Ratih, majikanku, Ibu Sari, memintaku melakukan sesuatu yang aneh. Permintaan aneh? Apa itu? Minta tolong untuk urusan suaminya. Ratih tampak bingung. Setelah berpikir bagaimana menjelaskannya, akhirnya saya memutuskan untuk jujur, tentu dengan suara pelan. Ibu Sari memintaku untuk menggantikannya melayani suaminya. Hah? Ratih nyaris menyemburkan kopinya. Menggantikan? Maksudmu bagaimana? Ya, urusan ranjang. Dia mau aku yang melakukannya. Mulut Ratih ternganga. Cukup lama ia terdiam, lalu akhirnya berkata, ya ampun, istrinya sendiri yang minta? Langsung? Iya, katanya dia sudah tidak sanggup. Bukan 7 kali seminggu, tapi lebih dari 10 kali. Apa? 10 kali? Ratih hampir berteriak. Tapi ia segera melihat sekeliling dan mengecilkan suaranya. Katamu usianya 68 tahun, bisa 10 kali seminggu? Mustahil. Aku juga tidak percaya. Tapi Ibu Sari sampai berobat ke dokter, panggulnya bermasalah. Ratih menghela napas sambil meminum kopinya. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya dengan hati-hati. Tapi, Yuni, kamu sendiri maunya bagaimana? Aku tidak tahu, makanya aku bingung. Boleh aku jujur? Ratih menatap lurus ke mata saya. Normalnya, aku akan bilang, jangan, itu salah. Tapi melihatmu begitu bimbang. Saya tidak menjawab. Sepertinya Ratih bisa membaca isi hati saya. Yuni, kamu sudah berapa lama hidup sendiri? 9 tahun kan? Ratih menggenggam tangan saya. Aku juga tahu rasanya. Aku sudah 7 tahun sendirian. Jangan bohong kalau kamu tidak pernah berpikir betapa enaknya jika ada seseorang di sampingmu saat tidur malam. Air mata saya hampir jatuh. Ratih benar. Selama 9 tahun tidak pernah ada hari tanpa rasa sepi. Malam hari sendirian di tempat tidur terasa hampa. Saat sakit, rasanya lebih parah lagi. Keinginan untuk sekadar digenggam tangannya oleh seseorang seringkali muncul. Tapi, tetap saja, Yuni, lanjut Ratih, itu suami orang. Apalagi suami majikanmu. Aku tahu, makanya aku bingung. Tapi, kata Ratih setelah berpikir sejenak, kalau istrinya sendiri yang meminta, situasinya jadi sedikit berbeda, ya. Ini bukan selingkuh diam-diam, tapi atas izin. Apa itu bisa disebut izin? Entahlah, aneh sekali memang. Ratih menggelengkan kepala. Dunia ini memang ada-ada saja. Tapi, Yuni, pada akhirnya keputusan ada di tanganmu. Aku tidak bisa bilang apa-apa. Dalam perjalanan pulang, kata-kata Ratih terus terngiang. 9 tahun sendirian. Keinginan agar ada seseorang di sampingmu saat tidur malam. Itulah saya. Itulah isi hati saya yang sesungguhnya. 2 hari berikutnya, saya terus berpikir. Di tempat kerja, pikiran itu tak pernah lepas. Begitu pula saat pulang ke rumah. Ibu Sari tidak mendesak, tapi setiap kali mata kami bertemu, tatapannya seolah memohon, tolong, begitu sepertinya. Setiap kali melihat Bapak Tirtayasa, saya jadi memperhatikannya lagi.
Sulit dipercaya usianya 68 tahun, bahu lebar, punggung tegap, langkah kaki yang kuat, bahkan tangannya yang memegang koran tampak kokoh dan besar. Pria ini yang meminta 3 kali sehari. Sulit membayangkannya, tapi rasa penasaran mulai muncul. Pada hari ketiga, pagi-pagi, Ibu Sari memanggil saya lagi. "Bu Yuni, kita bicara sebentar." Kami duduk berdampingan di sofa ruang keluarga. Wajah Ibu Sari tampak lebih lelah dari beberapa hari yang lalu. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, wajahnya tak berseri. "Bu Yuni, tadi malam dia minta 2 kali lagi." Ibu Sari berkata dengan suara lemah. "Aku benar-benar tidak sanggup, pinggangku sakit sekali. Hari ini aku harus ke rumah sakit." Bu Yuni, aku sungguh-sungguh memohon." Ibu Sari menggenggam tangan saya, tangannya dingin dan bergetar. "Kumohon, hanya kamu harapanku." Saya menatap wajah Ibu Sari, kelihatan sekali beliau sangat lelah. 40 tahun bersama suami, tapi sampai harus menderita seperti ini. Hati saya ikut sakit. Dan pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benak saya. Aku juga sudah 9 tahun sendirian. Aku juga kesepian. Kalau Ibu Sari sendiri yang mengizinkan, apa ini perbuatan yang begitu salah? Tentu, beliau adalah suami orang. Itu fakta yang tak bisa diubah. Tapi ini diminta langsung oleh istrinya. Bukan perselingkuhan, tapi sebuah izin. Bukankah itu berbeda? Setelah ragu cukup lama, akhirnya saya membuka suara. "Baik Bu, akan saya lakukan." Mata Ibu Sari terbelalak, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Sungguh?" "Iya. Jika Ibu memang sudah sangat menderita, saya akan bantu." Tiba-tiba Ibu Sari memeluk saya, bahunya bergetar karena tangis. "Terima kasih Bu Yuni, terima kasih banyak." Beliau berkata di sela isak tangisnya, "Kamu adalah penyelamatku." Sungguh, saya pun ikut menangis. Entah ini pilihan yang benar atau tidak, tapi melihat Ibu Sari begitu berterima kasih, hati saya menjadi campur aduk. "Tapi Bu, bagaimana dengan Bapak Tirtayasa? Apa beliau juga tahu soal ini?" "Belum kuberitahu, tapi dia tahu kalau akhir-akhir ini aku sering kesakitan. Nanti akan kujelaskan baik-baik padanya." Ibu Sari menyeka air matanya. "Hari Rabu nanti, aku sengaja akan pergi keluar. Saat itu, tolong kamu urus suamiku, ya?" "Rabu, 3 hari lagi." "Baik Bu." "Terima kasih, sungguh terima kasih." Dalam perjalanan pulang, kaki saya terasa lemas. Apa yang baru saja kuputuskan? Aku setuju untuk melayani suami orang lain. Di usiaku yang ke-62, tak pernah terbayangkan saya akan melakukan hal ini. Menatap keluar jendela bus, pemandangan yang berlalu tampak kabur. Air mata saya hampir jatuh. Entah ini tangis bahagia atau sedih, benar atau salah, saya sendiri tidak tahu. Rabu, 3 hari lagi hidup saya akan berubah total. Entah ini akan menjadi kebangkitan saya sebagai seorang wanita setelah 9 tahun, atau sebuah kesalahan fatal yang tak bisa diperbaiki, saya belum tahu. Sesampainya di kamar kos, saya bercermin. Wajah saya di usia 62 tahun terpantul di sana. Keriput sudah bertambah, kulit tak lagi sekencang dulu, tapi sorot mata saya terlihat anehnya berbeda. Sorot mata yang dipenuhi rasa takut sekaligus antisipasi. "Yuni, semua akan baik-baik saja kan?" Saya mencoba meyakinkan diri sendiri, tapi tanpa kepastian. Hari Rabu semakin dekat. Pagi hari Rabu akhirnya tiba. Begitu membuka mata, jantung saya langsung berdebar kencang. Hari ini, inilah harinya. Berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, saya bisa merasakan kaki saya gemetar. Belum juga bangun, tapi rasa gugup sudah menjalari seluruh tubuh. Berdiri di depan lemari, tangan saya bergetar. Baju apa yang harus kupakai? Baju santai seperti biasa, atau yang sedikit berbeda? Setelah cukup lama berpikir, akhirnya saya memilih sebuah blus dengan warna yang sedikit lebih cerah dari biasanya. Blus berwarna salem pucat yang sudah lama tidak saya pakai. Berdiri di depan cermin, mematut diri, saya merasa konyol. Di usia 62 tahun, masih memikirkan baju seperti ini. Selama di bus, jantung saya berdebar tak karuan. Telapak tangan saya berkeringat, sampai harus berkali-kali saya seka dengan sapu tangan.
Pemandangan di luar jendela sama sekali tak masuk ke dalam pikiran. Kepala saya penuh dengan apa yang akan terjadi hari ini. Tiba di depan rumah Bapak Tirtayasa, langkah saya melambat. Saya berdiri cukup lama di depan gerbang. Setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam, barulah saya berani menekan bel. Oh, sudah datang Bu Yuni, Ibu Sari yang membukakan pintu. Beliau tersenyum seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda di tatapan matanya. Seolah berkata, hari ini, warna blus Ibu hari ini cantik sekali, sangat cocok. Ah, iya, terima kasih. Wajah saya terasa panas. Ibu Sari tahu. Beliau tahu saya berpakaian berbeda dari biasanya. Saya menunduk dan bergegas ke dapur. Tangan saya terus gemetar saat menyiapkan sarapan. Saat mencicipi kuah soto, saya tidak yakin rasanya sudah pas atau belum. Saat membuat telur dadar gulung, saya gagal membaliknya 2 kali. Saya benar-benar tidak bisa fokus. Bu Yuni, tidak apa-apa? Tanya Bapak Tirtayasa dari ruang keluarga. Beliau menatap saya dari balik korannya dengan tatapan hangat. Saya tidak berani balas menatapnya dan sedikit memalingkan wajah. Tidak apa-apa, Pak. Semalam kurang tidur saja, itu bukan kebohongan. Saya memang tidak tidur sama sekali, terjaga sampai subuh, baru bisa memejamkan mata sebentar sebelum alarm berbunyi. Setelah menyajikan sarapan dan mencuci piring, Ibu Sari mulai bersiap-siap pergi. Beliau merias wajahnya lebih teliti dari biasanya dan mengenakan pakaian yang bagus. Hari ini, aku ada janji dengan teman-teman, mungkin akan pulang malam, kata Ibu Sari kepada Bapak Tirtayasa di ruang keluarga. Bisa jadi tidak pulang untuk makan malam, jadi nanti minta tolong Bu Yuni saja, ya? Iya, hati-hati di jalan, jawab Bapak Tirtayasa tanpa mengalihkan pandangan dari korannya. Saat berjalan menuju pintu depan, Ibu Sari menatap saya. Beliau sedikit menganggukkan kepala. Isyarat yang berarti, aku titip ya. Pintu depan tertutup. Seketika, rumah menjadi sangat sunyi. Detak jam dinding terdengar begitu keras. Saya berdiri di depan wastafel, mencoba melanjutkan mencuci piring, tapi tangan saya gemetar hebat sampai sulit memegang piring. Sekarang hanya kami berdua. Fakta bahwa saya hanya berdua dengan Bapak Tirtayasa mulai terasa nyata. Jantung saya berdebar seperti orang gila. Apa yang harus kulakukan? Aku yang harus mulai atau menunggu? Pikiran saya kosong. Selesai mencuci piring, saya mulai membersihkan ruang keluarga. Bapak Tirtayasa masih duduk di sofa membaca koran. Sambil menyalakan penyedot debu, saya mencuri pandang ke arahnya. Bahu yang lebar, punggung yang tegap. Tangan yang memegang koran tampak kokoh dan besar. Di usia 68 tahun bisa begitu bugar. Saya mulai mengerti mengapa Ibu Sari begitu kewalahan dan mengapa beliau memintanya pada saya. Dengan postur dan vitalitas seperti itu, memang akan sangat sulit untuk diimbangi. Selesai membersihkan rumah dan merapikan cucian, waktu terasa berjalan sangat lambat. Saya melirik jam, baru pukul 11 pagi. Masih ada 2 jam sebelum waktu makan siang. 2 jam itu terasa seperti 20 tahun. Waktu makan siang tiba. Saya menyiapkan makan siang dengan lebih serius dari biasanya. Saya memasak gulai ayam kesukaan Bapak Tirtayasa, membuat tumis kangkung, dan tak lupa sambal terasi serta telur dadar. Lauknya 2 kali lebih banyak dari biasanya. Bapak, makan siang sudah siap. Bapak Tirtayasa keluar dari ruang kerjanya, melihat meja makan. Matanya terbelalak. Wah, kenapa hari ini masak banyak sekali? Istri saya tidak ada, hanya saya sendiri. Justru karena ibu tidak ada, saya harus lebih perhatian, Pak. Saya berusaha menjawab senormal mungkin, tapi suara saya bergetar. Bu Yuni makan sekalian di sini. Saya tidak akan habis sendirian. Biasanya saya makan terpisah, tapi hari ini saya tidak bisa menolak. Saya duduk di seberang Bapak Tirtayasa dan kami mulai makan. Tangan saya gemetar saat memegang sendok, sulit sekali mengambil lauk. Masakan ibu enak sekali, Bu Yuni memang jago masak. Terima kasih, Pak. Saat makan, saya melihat Bapak Tirtayasa memijat bahunya. Sepertinya sudah beberapa hari ini beliau sering melakukannya. Bahunya pasti terasa tidak nyaman. Bapak, bahunya sakit ya? Iya, akhir-akhir ini main golf terlalu sering, jadi di sini terasa pegal. Kenapa tidak ke dokter? Pak,
Tidak sempat, nanti juga kalau ditempel koyo akan membaik. Sambil makan, saya berpikir sejenak, apakah ini kesempatannya? Kesempatan untuk mendekat secara alami. Setelah ragu cukup lama, akhirnya saya membuka suara, kalau Bapak tidak keberatan, biar saya pijat bahunya. Begitu kalimat itu keluar, saya langsung menyesal. Apa yang baru saja kukatakan? Bapak Tirtayasa menatap saya dengan ekspresi terkejut, hening yang canggung menyelimuti kami. Dipijat oleh Bu Yuni? Iya Pak, dulu saya sering memijat bahu almarhum suami saya cukup ahli. Saya menyebut nama almarhum suami saya untuk menenangkan suara saya yang gemetar. Bapak Tirtayasa ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah kalau begitu. Akhir-akhir ini memang terasa sangat tidak nyaman. Selesai makan, saya mencuci piring, tangan saya gemetar hebat. Apa yang baru saja kutawarkan, jantung saya serasa mau meledak. Tapi kata-kata sudah terucap, tidak bisa ditarik kembali. Selesai mencuci piring, saya pergi ke ruang keluarga. Bapak Tirtayasa sudah duduk di sofa, saya perlahan mendekat dan berdiri di belakangnya. Kalau begitu, saya mulai, ya Pak. Saat tangan saya menyentuh bahu Bapak Tirtayasa, rasanya seperti ada sengatan listrik. Ototnya yang kokoh terasa bahkan dari balik kemejanya. Apa benar usianya 68 tahun, bisa sekokoh ini? Saya mulai memijat perlahan. Tangan saya gemetar, tapi saya berusaha sekuat tenaga agar terlihat alami. Ah, enak sekali. Bapak Tirtayasa berkata dengan suara rendah. Tangan Bu Yuni hangat sekali, ya. Suara itu terdengar berbeda di telinga saya. Saya memijat lebih hati-hati, tapi lebih dalam. Saya bisa merasakan napas Bapak Tirtayasa menjadi semakin dalam, entah berapa lama waktu berlalu. 10 menit, 20 menit, enak sekali. Belajar dari mana? Dulu sering memijat suami saya. Sebelum beliau meninggal, Bapak Tirtayasa terdiam sejenak. Lalu, perlahan ia menoleh ke belakang. Mata kami bertemu, Bu Yuni. Iya Pak. Apa? Sari mengatakan sesuatu pada Ibu. Jantung saya mencelos. Apa beliau sudah tahu? Saya tidak tahu harus menjawab apa dan menghentikan pijatan saya. Memangnya, Ibu Sari bilang apa Pak? Tidak, hanya saja. Bapak Tirtayasa menghela napas. Saya tahu akhir-akhir ini, Sari sangat menderita. Saya tahu itu. Saya tidak berkata apa-apa. Bapak Tirtayasa kembali